siswa itu berasal dari luar UMY akan mengambil kuliah di UMY. Nah, itu mata kuliahnya apa yang bisa diambil oleh mereka harus disetting oleh Oke. Kemudian satu lagi adalah MBKM Inbound Administrator. Itu aplikasi untuk setting mata kuliah MBKM yang inbound. Baik, akan saya mulai dari MBKM inbound ya. Dari MBKM inbound administrator. Nah, nanti Bapak Ibu akunnya akan kami berikan, tapi harus disampaikan dulu siapa saja ya, kami tidak semua kan jadi admin ya, apakah Kapolri, Sekbudi atau di antara Bapak Ibu nanti akunnya apa, itu saya pesankan sebagai admin. Ini saya login. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita login ya. Nah, kemudian di menunya itu ada referensi, kemudian data mitra, data peserta ya. Dan administrasi itu di saya. Nah, isinya untuk MBKM inbound ini untuk yang sekarang itu baru yang dibutuhkan untuk awal, yaitu mata kuliah ditawarkan. Mata kuliah ditawarkan. Nah, ini. Nanti Bapak Ibu sesuai dengan prodinya itu akan mempunyai apa ini akses untuk bisa menawarkan mata kuliah. Nanti kalau gitu ya. Misalnya ini saya contohkan teknik sen Gasal 2022-2023 itu berarti semester depan ya. Nah, kalau disimak Bapak Ibu juga mungkin adalah admin simak prodi. Nah, kalau disimak sudah kita setting mata kuliah yang kita akan tawarkan untuk mahasiswa yang sekarang diambil KRS-nya itu ya, maka bisa kita klik import. Nah, ini muncul mata kuliah yang sudah kita tawarkan di semester depan. Ya, semester depan ini mata kuliah yang ada di SIMAK ya. Mata kuliah yang ada di SIMAK Akademik yang kita tawarkan untuk mahasiswa internal itu diambilkan di sini. Nah, jika di antara mata kuliah ini akan ada yang kita tawarkan ya, maka kita pilih ya, misalnya kita klik ini Inayat misalnya, kemudian misalnya lagi apa yang kemarin diputuskan oleh Prodi itu bisa kita pilih untuk MBKM ya, misalnya kemarin budaya dan pariwisata. Ya. Ya, saya ambil dua aja ya. Satu adalah ini, kemudian yang lain misalnya mekatronika yang tidak ada partikel. Itu. Ya, misalnya dua ini aja lah. Saya pilih ya, misalnya begini. Kemudian klik import mata kuliah. Ini tadi yang saya pilih hanya dua. Ini sukses import data. Maka dua mata kuliah ini, jadi dari sekian mata kuliah yang sudah ditawarkan ke mahasiswa internal, mahasiswa kita sendiri, itu ada yang kan kita tawarkan untuk MBKM. Jadi sudah dipilih, contohnya ini dua ini ya. Desember kan? Nah, kemudian harus diberi biaya ya. Ini biayanya kosong, ini di sini nggak ada tulisannya ya. Ini harus diberi biaya ini di sini. Nah, biayanya berapa?
tergantung dari yang sudah diberikan di SK-kan universitas. Misalnya di SK itu 400.000 per SKS ya. Jadi di SK itu, di SK-nya nanti kalau sudah diberikan ke kita, SK-nya nanti itu meng-SK-kan harga per SKS. Tiap prodi berbeda. Misalnya 400.000. Ini ya, harga per SKS-nya 400.000. Di sini ada 2 SKS. Berarti harus ditulis ini 800.000. Ya. Jadi jangan salah, yang di SK-kan nanti biaya per SKS. Ya. Sehingga kita dinulisnya di sini harus kita kalikan dulu dengan SKS-nya. Ya. Nah, ini misalnya ini 3 SKS ya berarti kalau tadi per SKS-nya di SK 400.000 berarti ini adalah 1.200.000. dan 31. Ini. Jadi harga mata kuliah ilmu hayat dan ilmu bumi itu adalah 800.000. Statistika dan probabilitas 1.200.000. Baik. Sekarang, nah itu tadi ya. Pertama milih mata kuliah apa yang akan ditawarkan, yang kedua adalah memberi harganya. Kemudian yang berikutnya, kelas yang kita tawarkan di SIMAK, melalui SIMAK kan admin SIMAK itu membuat kelas ya, misalnya A sampai C di contoh ini, maka mahasiswa MBKM itu akan kita tempatkan di mana? Misalnya ditempatkan di kelas A. Tempatkan di kelas A berapa? Oh, kelas A jatahnya untuk MBKM 10 misalnya. Ya. Kemudian kelas B misalnya juga 10. Nah, maka kuota mahasiswa MBKM inbound itu adalah 20. 10 akan masuk di kelas A, 10 akan masuk di kelas B. Kelas C, D, E, dan seterusnya tidak bisa, ya, karena tidak diberi kuota di situ. Nah, jika mahasiswa internal itu sudah 42 untuk kelas A ya, kelas A mahasiswa internal kalau sudah diambil mahasiswa dari dalam 42, maka berarti MBKM-nya habis kuotanya. Jadi kapasitas MBKM ini tidak menggerus, tidak mengurangi kapasitas internal. Ya. Walaupun kita tulis di sini 10 dari 42, tapi kalau itu mahasiswa dalam bisa ngambil. Jadi mungkin saja kelas A itu 42 itu dari internal semua. Tetapi maksimal dari luar itu adalah 10. Ini kalau misalnya sudah terisi 2, maka jatah yang dalam dia tinggal 40 mahasiswa. Kalau sudah terisi 5, di sini nanti tinggal 37 dan seterusnya. Jadi maksimal dari luar itu 10. Jika ada. Kalau tidak, kedahuluan yang mahasiswa internal ya nanti kuotanya itu akan habis. Yang untuk MBKM. Nah, satu kelas itu bisa kita buat blended seperti ini. Contoh kelas A, itu ada MBKM-nya, ada yang internal. Kelas B juga sama. Contoh untuk kelas C, ini sama sekali nggak ada MBKM-nya karena tidak kita beri kuota. Maka kelas C, D, dan seterusnya itu khusus untuk mahasiswa UNY. Tidak menerima MBKM di kelas itu. Tetapi bisa juga ya satu kelas tadi khusus MBKM saja. Misalnya nanti kelas J itu hanya khusus MBKM, maka 40 di sini nanti hanya bisa menerima yang MBKM, yang mahasiswa internal nggak bisa. Itu nanti di SIMAK itu ada tandanya ya, di Bapak Ibu admin SIMAK nanti memberi tanda di SIMAK itu bahwa itu khusus MBKM ya. Kelas itu dibuka khusus MBKM, maka nanti
Di sini nanti ada centangnya, ya, khusus MPKM 40. Itu mahasiswa internal tidak bisa masuk ke situ. Oke, jadi ada 3 macam kelas, khusus MPKM, khusus internal atau gabungan ini ya. Contoh yang kelas AB ini adalah gabungan. Baik. Nah, sampai di sini sementara tugas admin MPKM inbound selesai. Tugas admin MPKM inbound selesai. Kalau sudah memilih mata kuliah, kemudian sudah memberikan harga dan kuota kursinya ya, misalnya ini 5 itu. Baik. Cukup simpel ya untuk MPKM inbound. Nah, terus mahasiswa bagaimana? Nah, saya tak cari akun dulu ya, daripada nanti sama. Saya tak cari akun dulu. Akun untuk baik, kita lanjutkan aja. Jadi mahasiswa, calon mahasiswa dari luar itu harus register dulu ini ya. Sebelum punya akun, dia harus register dulu. Kemudian mengisikan datanya. Email, nama, tempat lahir, dan seterusnya ini. NIK, alamat, jenis kelamin, status, asal perguruan tinggi, ya, dari mana, prodi asal apa, NIM-nya berapa, kemudian dia membuat password. 2 kali ya, password dan konfirmasinya. Kemudian nanti klik register. Nah, kalau sudah berarti dia bisa login menggunakan username-nya adalah email yang dia tuliskan tadi, kemudian password-nya yang sudah dia tuliskan. Nanti dia akan login ya, masuk login ke sini, email address-nya dia isikan di sini, kemudian password-nya dia isikan, maka bisa login. Nah, setelah login, maka mahasiswa tadi bisa memilih mata kuliah yang akan dia ambil di UMY. Bisa lintas prodi, misalnya ngambil teknik informatika, teknik informasi, kemudian milih teknik elektro, satu mata kuliah, milih lagi sipil, satu mata kuliah, itu bisa. Jadi tidak hanya mengambil di prodi yang sama, dia bisa mengambil di prodi yang berbeda. Ya. Nah, setelah dia mengisikan pilihannya ya, mau milih mata kuliah ini, mata kuliah ini, maka akan muncul berapa biaya yang harus dibayarkan. Jadi contohnya kalau dia tadi akan ngambil ilmu hayat dan ilmu bumi, misalnya hanya dari teknik mesin yang diambil, kemudian statika dan probabilitas, maka berarti dia harus bayar 2 juta, ya. Dia harus bayar 2 juta. Dia ada tagihannya, dia ngambil 2 mata kuliah, ilmu hayat dan ilmu bumi, kemudian statika dan probabilitas, maka tagihannya adalah 2 juta. Setelah dia membayar, ya, maka dia bisa KRS. Jadi memilih tadi adalah semacam pra-KRS kalau yang di internal kita ya, di KRS itu ada pra-KRS, mahasiswa itu milih dulu, kemudian ada tagihannya, dia bayar, kemudian baru KRS-kan. Maka yang di sini juga sama, mahasiswa tadi setelah milih mata kuliah,
kemudian dia membayar dan bisa meng-KRS-kan. Nah, setelah dia KRS, maka dia bisa masuk ke fasilitas kita. Jadi masuk ke MyClass, SIM MyClass itu sudah sama seperti mahasiswa internal. Ya, begitu dia KRS, maka dia nanti akan mendapatkan email akun yang baru ya, akun yang baru dari UMY. Nanti termasuk NIM-nya UMY untuk bisa masuk ke fasilitas yang ada di UMY, bisa akses WiFi, bisa akses MyClass ya, dan yang lain-lainnya yang sama seperti mahasiswa internal. Baik. Ini sampai di sini adalah awal semester ya. Aplikasinya juga baru sampai awal semester ini biar mudah. Nanti di akhir semester itu ada nilai ya. Jadi setelah selesai mata kuliahnya, dosen memberikan nilai melalui MyClass ya, kemudian tarik nilai ya dari MyClass, maka nilai tadi otomatis akan masuk ke mahasiswa tadi. Kemudian bisa di-download bukti nilainya. Itu admin sudah tidak ada masalah lagi, sudah nggak ada kerjaan karena begitu nilai itu masuk, ya udah otomatis mahasiswa bisa download buktinya. Ya, misalnya sertifikat Anda telah lulus mata kuliah ini dengan nilai apa. Itu dia bisa download, kemudian dia bawa ke perguruan tinggi asalnya untuk diinputkan di sana. Baik. Untuk inbound cukup sederhana. Apakah ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Monggo Bapak Ibu. Tugasnya admin cukup sederhana ya, hanya memilih mata kuliah yang akan ditawarkan di MBKM, kemudian memberi harga, kemudian memberikan kuota. Pilih mata kuliahnya, beri harga, kemudian pilih kuotanya. Beri kuotanya berapa di kelas apa. Itu sesederhana itu untuk admin inbound. Oke, silakan. Tapi untuk harga nanti menunggu ya, menunggu SK. Menunggu SK. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa menawarkan, tapi harganya belum bisa. Baik. Nah, nanti untuk admin itu bagaimana caranya ya Bu ini supaya kami bisa tahu siapa saja yang akan diassign menjadi admin. Nah, nanti baru saya masukkan. Sehingga setelah itu Bapak Ibu bisa mengakses. Apakah didaftarkan ke LPP atau yang hadir ini atau bagaimana, monggo nanti atau masing-masing menyampaikan ke lewat chat atau lewat apa, nanti monggo LPP, saya tinggal menerima data saja untuk dimasukkan menjadi admin. Oke, kalau tidak ada pertanyaan karena sangat monggo mudah. Bapak Ibu admin atau mungkin boleh juga Kaprodi atau Sekprodi kalau mau menanyakan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Wahyudi terkait dengan MBKM tentang inbound untuk administrator Pak Wahyudi ya. Jadi tugasnya itu sampai di situ ya. Tugas administrator nanti setelah terisi nanti mahasiswa dari prodi lain atau perguruan tinggi lain sudah bisa mengakses gitu ya Pak Wahyudi ya. Betul. Jadi kalau kita sudah memilih mata kuliahnya, kemudian memberi harga dan memberikan kuota, ini pilih mata kuliah import dari SIMA, pilih, kasih harganya, kemudian memberikan kuota, sudah selesai. Oke. Oke, kalau tidak, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Kalau tidak, Pak Wahyudi, monggo Pak Wahyudi. Lanjut, sekarang yang outbound. Baik, untuk outbound itu juga ada aplikasi untuk mahasiswa. Mahasiswa UMY yang akan mengambil MBKM outbound harus melalui ini ya nantinya. Nah, kalau belum ya nanti dicatatkan. Sekarang sudah terlanjur keluar ya, nanti menyusul administrasinya di sini. Jadi entah itu pertukaran pelajar ataupun magang atau yang lain itu tercatat di aplikasi. Baik,
Ini untuk mahasiswa ya. Kalau mahasiswa sudah bisa login, menggunakan akunnya mahasiswa seperti di KRS Online. Baik, sekarang yang admin outbound. Sederhana juga ya, sama seperti yang inbound tadi, nah, tapi ini ada lebih sedikit, kerjanya lebih tambah sedikit. Ya, di sini ada referensi, menu referensi itu isinya mitra. Klik mitra, awal dari tugas admin untuk MPKM Outbound adalah menambahkan mitra. Nah, ini masih kosong ya, saya coba tambahkan. Misalnya, yang gampang saja apa ya, nama mitranya Universitas mana? Gajah Mada. Misalnya, alamatnya itu mana itu? Nanti ini isikan nomor telepon 0274 berapa? Ini ya. Nah, jenis mitranya itu bisa pendidikan, non-pendidikan, atau dikti. Ya, UGM berarti institusi pendidikan. Kalau nanti perusahaan karena untuk magang, nanti non-pendidikan. Kalau ini MBKM-nya mahasiswa itu mengikuti dikti, ya nanti berarti mitra tadi statusnya adalah dikti. Baik, ini institusi pendidikan, apakah dia nanti aktif menjadi mitra? Ya, berarti kita aktifkan, statusnya aktif. Kemudian disimpan. Baik, ini memasukkan mitra. Nah, setelah itu, maka di mitra tadi harus kita tambahkan prodinya ya. Prodi, karena ini tadi pendidikan, misalnya kodenya adalah DTM misalnya, nama departemennya teknik mesin, simpan. Ya, kalau akan digunakan lagi di sana juga prodi yang akan kita tuju itu elektro juga misalnya. Ini adalah nama prodi tujuannya ya. Kemudian kita klik kegiatannya. Kegiatannya harus ada, nama kegiatan apa misalnya ini pertukaran pelajar. Jenis kegiatannya pertukaran pelajar. Program studinya. Ini adalah program studi yang ada di kita ya, yang ada di UMW ya. Jadi misalnya elektro dan mesin. Programnya reguler. Nah, ini nomor MOU-nya dengan sana berapa misalnya SK kedua misalnya. Oke, lama kegiatan katakan misalnya 2 tahun ya. Lokasi kegiatan UGM. Cara penilaian ya ini. Jadi apakah kita akan menggunakan structure atau freeform? Kalau freeform sudah selesai ya, freeform itu ya ini misalnya saya pakai freeform ya. Ini SKS yang diberikan berapa ya misalnya 20. Aktif. Ya sudah selesai seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan freeform, maka apa saja mata kuliah yang ada di sana, prodi mitranya, nah kodenya apa, nama mata kuliahnya di sana apa, itu harus kita masukkan.
Ya. Jadi tadi pada mitranya apa tadi PM? Nama mata kuliah di mitra apa? Matematika misalnya. SKS-nya berapa? Misalnya 3. Nah, ini nanti yang bisa diambil oleh mahasiswa kita. Mengambil di teknik mesin UGM. Yaitu kuliah matematika 3 SKS. Nah, kita tambahkan lagi datanya lagi misalnya prodinya elektro, pada mitranya tadi TE. Nama mata kuliah di sana misalnya nama kuliahnya misalnya jaringan komputer misalnya. SKS-nya 2 misalnya. Nah, ini adalah mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa UMY di UGM. Nanti apapun nama mata kuliahnya bukan mata kuliah di UMY ya, ini mata kuliah di UGM ini yang sudah tertuang di kerjasama. Jadi UGM memberikan kuliah yang akan diberikan untuk MBKM dengan UMY adalah misalnya matematika dan jaringan komputer ini. Maka mahasiswa kita hanya bisa ngambil ini. Nah, karena free form, maka apapun nama mata kuliah dan SKS-nya itu yang akan otomatis terambil ke transkripnya di kita. Oke. Baik. Sekarang kita tambah data. Tadi pertukaran pelajar juga ya. Struktur ya. Dan kegiatannya adalah pertukaran pelajar. Program studinya di kita tadi misalnya elektro, reguler. Nomor PKS-nya masih sama dengan tadi, misalnya berapa tadi ya, lupa. Nama kegiatannya tadi 2 tahun, lokasi kegiatan di UGM. Cara penilaiannya structure. Aktif. Ya, ini tadi yang pertama tadi contohnya adalah free form, yang sekarang yang structure. Nah, kalau seperti ini, maka kita harus memappingkan tadi misalnya elektro. Depannya apa tadi ya? Nama mata kuliah di mitra apa tadi ya? Jaringan komputer. Ini jika menggunakan structure. Nah, mata kuliah kita yang internal apa? Yang akan kita konversi ke mata kuliah kita. Nah, ini adalah kuliah-kuliah di teknik elektro tadi, misalnya mana ya, ada nggak ya? Nah, ini jaringan komputer misalnya ya, jaringan komputer UGM, tapi kalau ini nggak MBKM ini yang sama kok. Ganti. Nah, misalnya begini. Maka kita memappingkan kalau ngambil jaringan komputer di UGM, maka nilainya akan diakui menjadi kuliahnya adalah jaringan komunikasi multimedia di sini. Nah, itu nanti dapat nilai dari sana, kita input ya, masuknya ke mata kuliah yang sudah dimappingkan. Nah, kalau sudah kita mengisi mitra, kemudian prodi apa yang bermitra di sana ya, dan kegiatannya, itu barulah mahasiswa bisa mengambil. Jadi mahasiswa itu selama admin belum mengisi ini nggak bisa ngambil, karena kosong. Tapi kalau sudah kita isi kegiatannya apa, nanti tinggal kita tunggu mahasiswa itu mendaftar. Baik, yang kedua, jika misalnya apa ya, mitranya adalah misalnya Pertamina yang ya, ke Jakarta. Nanti kalau membuat alamat ya yang lengkap ya. Ini saya akan karena contoh biar enggak.
Jakarta itu berapa? 021 12345. Ya. Pertamina kok ACID. Pertamina.go.id. Jenis mitranya adalah institusi non pendidikan, ya, aktif. Nah, kita juga akan masukkan kegiatannya, ya, kegiatannya apa? Misalnya ini magang. Ini magang. Prodinya apa yang ke sana, misalnya teknik sipil, ya. Ini kebetulan saya admin untuk semua, bisa membuka semua, atau Bapak Ibu nanti hanya di prodinya masing-masing. Baik. Tambah PK-nya misalnya 123 PKS 2022. Tambahnya sekarang 2 tahun misalnya. Lokasi kegiatan di Pertamina. Cara penilaiannya sama seperti tadi ya. Kalau free form, maka magang tadi 20 SKS ya sudah akan apa adanya masuk ke transkrip kita. Kalau structure itu nanti harus dikonversikan ke mata kuliah. Jadi misalnya magang 12 SKS di kita jadi mata kuliah kewirausahaan, jadi mata kuliah manajemen proyek dan sebagainya itu bisa. Nah, kalau free form sudah jelas, misalnya ini structure. Oke. Nah, ini harus ditambahkan kalau structure tadi ya, ditambahkan mata kuliah yang dikonversikan apa. Misalnya AMDAL. Ya. Misalnya lagi, ini karena tadi saya pilih teknik sipil ya, berarti mata kuliah yang muncul di sipil. Nah, misalnya begini, ini contoh aja. Maka begitu dia selesai magang, ada nilainya ya nanti akan terkonversi ke mata kuliah yang sudah kita pilih ini. Jika itu structure. Kalau free form mau magang itu ya dengan magang ya udah, berarti ketika kita nambah data tadi, pilihnya adalah free form. Apa adanya yang dari sana, yaitu yang kita pakai jadi translate di kita. Nah, itu pilihan ya Bapak Ibu, karena mungkin banyak variasi, maka kita juga memberikan pilihan. Terserah di itu seperti apa, kebijakannya yang ikuti kebijakan universitas dan aturan-aturan MBKM tentunya. Baik, nah nanti setelah mahasiswa itu melakukan outbound ya, dia sudah daftar ke sini, kemudian meregistrasi ke sini, kemudian dia entah tadi yang pertukaran pelajar ke UGM ataupun magang ke Pertamina tadi, dia kembali, maka dia akan mengupload buktinya, ya, dapat nilai apa. Nah, admin nanti masukkan nilai tadi, ya, memasukkan nilai tadi ke aplikasi ini. Nah, ini memasukkan nilai nanti di akhir-akhir semester saja pelatihannya ya, karena baru kita persiapan juga, belum selesai. Nah, yang penting sekarang di awal semester mahasiswa bisa melakukan outbound. Baik, silakan kalau ada pertanyaan, sementara cukup dari saya. Monggo Bapak Ibu admin ataupun Kaprodi atau Sekprodi yang mau menanyakan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wahyudi, baik yang inbound ya, artinya ada dari prodi lain atau dari PT lain yang masuk ke kita, ataupun yang outbound ya, artinya di sini mahasiswa kita ngambil di mungkin perguruan tinggi lain atau melakukan kegiatan gitu ya Pak Wahyudi yang sifatnya keluar, contohnya tadi dicontohkan magang. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Wahyudi, kalau yang ini outbound berarti admin
itu nggak melakukan apa-apa. Maaf, ini ada yang raise hand. Monggo yang raise hand. Siapa ini tadi? Nggih. Nggih, monggo. Nuwun Pak Wahyudi, saya boleh janji Bu. Oke, Bu Janti, nggih. Mohon maaf tadi saya terlambat karena ini kebetulan bersamaan dengan raker fakultas. Apakah tadi sudah dijelaskan ini kaitannya dengan KRS online itu seperti apa nggih Pak Wahyudi? Karena ini saya agak bingung juga, banyak pertanyaan mahasiswa. Yang pertama, karena kemarin kan mahasiswa itu ketika apply ke programnya Dikti, MPKM Dikti, kan belum pengumuman sih. Jadi ketika KRS mereka sudah KRS seperti biasa lah mengambil mata kuliah begitu nggih. Kemudian ternyata diterima magang. Nah, kalau ini nyambung nggak gitu dengan KRS, karena kalau di maaf, di struktur kurikulum itu kalau magang kita kan free form nggih. Jadi 20 SKS itu gelondongan begitu. Nah, sehingga ada mahasiswa yang belum key-in, ada yang kemudian sudah key-in gitu. Nah, ini nyambung mboten nggih Pak Wahyudi, karena kan mahasiswa kan kemudian bertanya-tanya kalau sudah keterima hibah dikti kemudian sudah key-in, ada yang belum key-in. Nah, ini nanti apakah hanya mengisi SIM MPKM ini tapi KRS-nya seperti biasa atau bagaimana? Artinya kan karena ada konsekuensi biaya juga mungkin nanti antara yang misalnya magang mandiri dengan magang yang dari Dikti atau yang program Dikti dengan yang ditawarkan oleh Prodi misalnya. Nah, itu seperti apa nggih? Oke, baik Bu. Kalau nanti SK-nya kemarin waktu di rapat akademik itu sudah diperlihatkan draft SK. Jadi kalau tentang pembayaran dulu ya Bu ya. Mahasiswa outbound itu tetap harus membayar biaya tetap. Jadi SPP maupun DPP itu harus lunas. Kemudian urusan dia keluar itu tanggungan mahasiswa. Contoh, kalau dia akan outbound ke perguruan tinggi lain, ya pertukaran pelajar, maka di UMY dia harus lunas pembayaran yang sifatnya tetap, DPP maupun SPP tetap, tidak membayar SPP variabel. Ini bukan di ranah saya nih, Bu Eni gitu nih, itu nanti Pak Kamtib. Tapi bayarnya di BM itu berapapun yang diminta oleh UGM ya urusan dia. Itu. Jadi mahasiswa outbound itu bayar 2 tempat. Di UMY bayar yang tagihan tetap, di tempat tujuan dia membayar seperti apa yang diminta di sana. Kalau ke Dikti, magang ke Dikti, ya sudah dia tetap harus juga membayar di UMY, SPP tetap, DPP juga. Kemudian di Diktinya, yaitu urusan dia apakah itu gratis atau bagaimana, itu tanggungan dari mahasiswa sendiri. Nah, sebaiknya outbound itu tercatat di sini. Jadi kalau dia sudah terlanjur outbound jalan, maka nanti kita susulkan catatannya masuk ke sini. Jadi misalnya dia magang di Dikti itu magangnya apa, di mana itu nanti admin Prodi mengisikan supaya mahasiswa bisa ngeklik di situ. Itu. Enggak, maksud saya yang jadi kalau dia lewat di sini nanti dia tidak ditagih SPP variabel. Nah, itu berarti ini tersendiri nggih, tidak nyambung dengan KRS online maksud saya. Betul. Tidak connect.
Oh, ke connect. oke. Nanti kalau maksudnya connect itu begini loh Bu. Kalau nanti dia sudah ngambil di sini itu otomatis akan masuk juga di KRS-nya dia. Nah, berarti ini Nah, tapi karena kemarin ini belum disosialisasikan ya mahasiswa masuknya lewat KRS online ya nanti kita aturlah di belakang bagaimana. Jeng. Oke, berarti yang sudah terlanjur bayar maksud saya gitu Pak, karena kemarin mahasiswa kan karena belum pengumuman dan kadang mahasiswa juga ragu nanti kalau nggak keterima, mereka kan butuh milih apa namanya jadwal dan sebagainya sehingga kebanyakan mereka tuh sudah key-in di KRS online dan sudah KRS-an gitu. Jadi kita Kalau suruh itu dulu ya kalau itu nanti dengan apa keuangan. Koordinasinya. Oke. Berarti ini apa namanya yang kita masukkan di sini terkait dengan anunya ya mata kuliah itu pilihan mata kuliah tidak ada kaitannya dengan keuangan gitu. Yang untuk dalam maksudnya yang outbound ini. Outbound. Nah, outbound itu begini Bu, tadi saya lupa belum menyampaikan. Mahasiswa itu tidak akan bisa akses nominalnya walaupun admin dikasih prodi itu sudah ngisi, admin prodi sudah ngisi kegiatan dan sebagainya, mitra kegiatannya sudah diisi, mahasiswa tidak akan bisa mengakses jika dia belum lunas SPP tetap, DPP tetap. Itu. Jadi nanti kalau mahasiswa itu langsung tiba-tiba mengakses di sini nggak bisa, dia harus lunas dulu SPP tetap dan DPP, semua yang non variabel itu dia lunas baru bisa mengakses aplikasi ini. Begitu terkaitnya dengan keuangan itu. Karena kalau outbound itu mahasiswa syaratnya harus lunas bayar SPP dan DPP. SPP tetap dan DPP baru bisa outbound. Gitu. Baik, Mak. Berarti kontrolnya untuk kaitannya dengan keuangan atau KRS online berarti yang DPP SPP kita tidak perlu memasukkan setting biaya apa-apa gitu. Karena kalau yang outbound itu berarti dienolkan gitu untuk SPP variabelnya Iya, dia kan tidak ngambil ke sini. Karena dia tidak ngambil ke sini, dia nggak perlu bayar SPP variabel. Terutama mungkin yang pertukaran deh Pak Wahyudi nggih. Sebenarnya magang juga Bu. Magang juga. Magang juga, dia tetap harus SPP tetap sama DPP-nya lunas di sini. Enggak, tapi baru kan dia bisa magang bayar juga maksudnya bayar juga di dalam toh? Nah, harusnya tidak. Harusnya KRS-nya itu dia hanya urusan SPP tetap. Maka kalau di sini, ini Bu, kalau lewat KRS online, jadi misalnya prodi itu menawarkan magang 20 SKS. Jadi variabel kan itu. Maka dia harus bayar, bayar itu, SPP tetap, DPP, dan biaya magang. Gitu? Yang variabel kalau itu. Seperti itu berarti yang bayarkan magang itu adalah prodi ke perusahaan. Tapi kalau lewat ini, maka dia bayar SPP tetap dan DPP, urusan magang di Madugesmo misalnya harus bayar, itu urusan dia. Prodi tidak ada hubungan harus membayar ke Madugesmo. Kata. Nah, ini bisa diterima kah? Jadi kalau Bapak Ibu membuat magang itu menjadi kuliah yang variabel 20 SKS di mana mahasiswa itu harus bayar SPP tetap, DPP, dan magang 12 SKS juga harus dibayar, maka jika tempat magangnya itu meminta pembayaran, ya berarti prodi harus bayar ke mana? Urusannya prodi gitu, urusannya prodi kan. Kalau dengan ini sudah lepas, dia yang penting bayar SPP dan DPP tetap, urusan dia di perusahaan itu harus bayar, urusan dia. Maka dia tidak ditagih yang variabel di dalam. Begitu. Kalau tempat magangnya itu gratis, yaitu keuntungannya mahasiswa. Atau malah dia magang itu dibayar, yaitu keuntungannya dia. Tapi
di dalam tidak diminta SPP variabelnya. Oke, demikian Mbak Jati. Monggo Bapak Ibu yang tadi siapa yang mungkin lagi sudah yang ada yang mau tanya lagi. Raise hand tadi sinten ya ini ya. Ada lagi, monggo. Tanya Pak Wahyudi. Monggo. Monggo, Prof. Dengan siapa ya? Silakan. Halo, monggo. 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 Silakan. Halo. Sinten nggih? Monggo. Monggo Bu Endah. Oh, Bu Endah. Enggak. Monggo Bu Endah. Jaringannya panggil. Skip ya Bu. Lah enggak kedengaran suaranya putus ini. Oh, nggih. Agak mungkin jaringannya. Monggo Bu Endah. Nah, ini sudah ada SK-nya. Bapak Ibu di chat itu sudah ada SK. Sama ini Pak Wahyudi, pendaftaran admin. Itu juga sudah dibuatkan nanti saya diberi daftarnya, Bu. Daftarnya. Monggo Bu Endah. Sudah ada SK-nya itu ya. SK pertukaran pelajar. Yang pertukaran pelajar. Tadi yang ditanyakan. Putus-putus Bu Endah. Di mute. Bisa saya masuk? Monggo Bu Endah. Putus-putus. Sudah jelas belum? Ya, sudah. Tadi kalau misalnya mahasiswa itu mengambil magang itu 20 SKS, sementara sisanya kan dia mengambil ada mata kuliah pilihan di sini. Nah, berarti mata kuliah pilihannya dia lewat KRS online, magangnya lewat SIM MBKM, betul nggak Pak Wahyudi? Betul dan salah. Betul dan salah, Bu. Jadi begini, bahwa itu secara seperti itu betul, secara teknisnya, tapi secara aturan nggak boleh. Jadi kalau sudah magang, yang magang dikti ya, kalau magang dikti 20 SKS tidak boleh ngambil kuliah. Bukan dikti Pak Wahyudi, bukan Pak. Bukan kalau dikti, bukan ini dikti magang ya. prodi. Selama aturannya membolehkan bisa. Kalau dari sistemnya bisa. Dari sistemnya bisa kalau dikti ya. Kalau dikti, tapi kalau dia sudah ngambil dikti, statusnya itu dikti, dia tutup, tidak bisa KRS di internal. Ya. Jadi ini bukan dikti, tapi dia ngambil magang prodi. Ngambil magang prodi, berarti dia ngisi SIM MBKM. Ya, magang yang ditawarkan prodi 20 SKS. Kerjasama dengan instansi luar. Iya, masuknya ke sini. Itu lalu sisanya berarti dia tetap ngisi KRS online. Iya, betul. Jika diperbolehkan oleh aturan bisa seperti itu. Tadi, lalu kemarin ada yang program bukan magang, student exchange yang di luar pulau yang ditawarkan oleh LPP, mereka membolehkan mengambil mata kuliah di perguruan tinggi pengirim. Jadi kan masih bisa untuk mengambil KRS online di sini kan? Intinya begini, jika itu bukan prodi, maka dia bisa ngambil MBKM dan dia bisa mengambil KRS online di dalam. Jika bukan dikti ya, dan nanti pun entah dikti atau bukan itu bisa kita batasi. Kalau aturannya tidak memperbolehkan, pokoknya yang magang di luar manapun magangnya tidak boleh ngambil kuliah, itu bisa kita batasi. Tapi selama itu tidak dibatasi, sementara ini yang dibatasi yang dikti saja. Jadi kalau dia ngambil magang dikti, tidak bisa ngambil di internal. Oke. Lalu tadi kalau misalnya dia 20 SKS
form, 20 SKS free form. Lalu tadi Pak Wahyudi menyampaikan bahwa DP SPP harus sudah dibayarkan. Lalu untuk sistem pembayaran yang 20 SKS ini seperti apa ya? Karena itu kan modelnya kayak transitoris nantinya. Ya. Kalau itu masih perlu dibicarakan di yang di bidang itu, misalnya dengan LPP atau dengan WR akademik, Bu. Jadi, apakah kalau mahasiswa itu membayar variabel, seharusnya kalau itu MBKM, mahasiswa tidak membayar variabel. Dia hanya membayar tetap saja. Tapi kalau itu sudah dari dulunya magang itu bayar variabel, ya monggo itu saya tidak di ranah itu. Itu nanti LPP dan WR akademik. Oke, baik. Nanti kami berdiskusi dengan LPP. Terima kasih Pak Wahyudi. Oke, Bu. Monggo Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan ke Pak Wahyudi? Jadi ini di kolom chat ada SK Rektor kaitannya dengan biaya-biaya tadi, monggo bisa di-download. Kemudian juga bagi prodi-prodi mohon bisa mendaftarkan nama admin prodi di link yang sudah ada di sini supaya nanti bisa direkap dan nanti bisa dimasukkan ininya ya, akunnya nanti bisa didaftarkan sebagai admin prodi nanti oleh LSI. J, Bapak Ibu monggo. Masih ada yang mau ditanyakan ke Pak Wahyudi? Yang tadi mau saya sampaikan ini Pak Wahyudi, kalau yang tugasnya admin itu apa nggih? Kalau inbound kan tadi. Yang outbound, tugas admin prodi itu berarti apa? Kalau inbound kan tadi mendaftarkan mata kuliah, mengisi harga dan sebagainya. Kalau yang outbound tugasnya apa nggih Pak Wahyudi? Mengisikan mitra. Mengisi mitra, mengisikan kegiatan. Yang sudah. Kemudian kalau itu structured itu berarti memappingkan dengan mata kuliah yang di sini. Mata kuliah, nggih. Kalau misalnya konversinya hybrid atau blended, pripun Pak Wahyudi? Konversinya hybrid itu maksudnya di mana? Ada blended kan ada 3 konversi, nggih. Yang pertama free form, yang kedua structure form, yang ketiga kan hybrid. Jadi di MBKM itu ada sebagian itu free form, ada sebagian yang structure form. Itu kan ada memang sistem itu. Ya. Apakah itu misalnya magang 20 SKS itu yang 5 SKS di structure, yang 15 free form gitu? Misalnya itu misalnya. Apakah bisa begitu? Ya kalau bisa Pak. Nanti kita cek lagi. Belum. Bisa. Jadi ada 3 cara konversi seperti itu. Oke. Ya yang ketiga itu belum kita mungkin monggo. Soalnya mungkin ada beberapa prodi yang pakainya hybrid gitu sekian ini mata kuliah yang untuk mengkonversi ini kemudian ada free form-nya gitu. Monggo Bapak Ibu yang mau menanyakan terkait SIM MBKM ini ya, karena memang jadi ini sudah dibuatkan oleh LSI, tentunya membutuhkan ya mungkin masukan-masukan untuk menyempurnakannya, ataupun mungkin kalau ada Bapak Ibu yang belum begitu jelas, monggo bisa ditanyakan. Mungkin tadi sedikit kaitannya dengan Bu Endah ya, jadi kalau misalnya ada yang pernah dilakukan oleh prodi kami itu misalnya yang magang
20 SKS ada biayanya, yang itu nanti di ini prodi itu transitoris masuknya Bu Indah, jadi bisa diambil prodi, sebagian mungkin akan diberikan ke mitranya gitu ya, seperti tadi misalnya ada perusahaan yang minta biaya sekian itu ke sana, sebagian untuk pembimbingan dan sebagainya, kira-kira seperti itu ya, yang sudah dijalankan oleh prodi saya, kebetulan sudah jalan. Apakah ada yang ini resen lagi nggih siapa ini? Monggo Bapak Ibu yang resen. Oh, nggih, monggo. Terima kasih Pak Wahyudi atas penjelasannya. Di sini kan yang tadi dijelaskan itu bagaimana kita men-setting mata kuliah itu sebagai mata kuliah MBKM untuk mahasiswa inbound ataupun outbound. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk penilaiannya nanti apakah masuk melalui sistem ini atau masuk ke dalam sistem manual yang kita serahkan ke TU Fakultas atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, baik. Kalau sekarang yang inbound dulu Pak. Mahasiswa inbound itu begitu dia sudah terregistrasi di KRS, maka perlakuannya sama dengan mahasiswa internal. Jadi ketika kita klik enroll di si My Class, maka dia otomatis akan masuk My Class. Dia bisa mengikuti kuliah dan sebagainya, dia bisa mengakses wifi dan sebagainya, dia bisa mengakses My Class. Nah, karena dia bisa mengakses My Class, maka nilainya juga lewat My Class sama. Jadi dosen itu sebenarnya nggak tahu ini mahasiswa internal apa MBKM itu nggak kelihatan karena sama semua. Nah, kemudian ketika diberi nilai juga sama, di My Class ada nilainya, kemudian ditarik ke SIMA, maka nilainya dia itu akan masuknya lewat aplikasi ini. Ya. Jadi mahasiswa inbound itu akan lihat nilai melalui aplikasi inbound. Nah, kemudian dia bisa download nilainya, kemudian dia bawa ke perguruan tinggi asal yang inbound. Kalau outbound itu nanti setelah ini sebenarnya sudah selesai urusan admin ya, di awal semester sudah selesai, mahasiswa itu kemudian menjalankan MBKM outbound, nanti di akhir semester dia balik ke kita ngasihkan bukti. Nah, buktinya juga dia upload ke aplikasi, bukti bahwa dia mendapatkan nilai di mata kuliah tertentu di tujuan sana. Nah, nanti bukti tadi menjadi dasar admin untuk menginputkan nilainya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Wahyudi. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, sepertinya cukup Bu. Ini nanti kalau ini yang daftar adminnya nanti saya berikan dulu. Semoga besok atau nanti sore ya sudah mulai ada yang bisa akses. Oke, nanti. Sekali lagi, monggo Bapak Ibu Kaprodi atau Sekprodi ya, atau admin langsung saya kira bisa mendaftar sebagai admin ya tentunya adminnya sudah ada link yang di bagian di kolom chat ini ya, itu monggo diisi sehingga nanti admin sudah bisa dimasukkan di dalam sistem, maka dia bisa mulai mengerjakan kalau sudah ada ini dari prodinya tentunya. Dan barangkali beberapa waktu yang lalu kami menyebarkan semacam ini bahwa prodi-prodi monggo menawarkan gitu kan, menawarkan mata kuliah gitu yang dianggap yang mungkin istilahnya favorit atau apa ke di sini di SIM MBKM ini sehingga nanti ada prodi lain yang bisa masa dari prodi lain yang bisa mengambilnya, kira-kira seperti itu. Saya Pak Wahyudi, jadi Pak Wahyudi, jadi kalau suatu prodi misalnya tidak menawarkan mata kuliah A, padahal ada prodi lain yang menginginkan itu, berarti betul sakit J. Betul, harus ditawarkan. Oke. Ya, lanjut makanya artinya kan kadang-kadang kan ada nih prodi A gitu, oh pengen ngambil mata kuliah ini di prodi B gitu, ternyata prodi B nggak menawarkan untuk MBKM, berarti mboten saged J.
Jadi itu nggih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada seperti itu mungkin bisa perjanjian dulu lah, ngomong-ngomong dulu antar Kaprodi nggih, supaya nanti prodi yang dituju itu menawarkan mata kuliah itu ke mahasiswa dari prodi lain untuk yang internal terutama nggih. Kalau yang eksternal dari luar itu inbound yang dari luar itu saya kira sih apa yang ditawarkan di situ sudah tinggal dipilih mau milih atau enggak, kira-kira seperti itu. Baik Bapak Ibu, kelihatannya mungkin sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Sekali lagi mohon ini form untuk pendaftaran adminnya diisi sehingga segera bisa kami rekap. Matur nuwun Pak Wahyudi atas kesempatannya untuk memberikan sosialisasi terkait dengan SIM MBKM ini, ya mungkin ditunggu yang SIM OBE-nya biar bisa sekalian jalan, kira-kira seperti itu. Jadi demikian Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya untuk bergabung di dalam pertemuan atau meeting pada siang hari ini, sosialisasi tentang SIM MBKM. Dari saya, apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Kita akhiri forum ya, istilahnya workshop atau sosialisasi pada siang hari ini kita akhiri dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf. Turun Pak Wahyudi.